꽃향기만 남기고 갔단다. Perencanaan peluncuran produk. Strategi intern adalah aspek penting bagi perusahaan yang mengembangkan usaha baru dengan fokus pada visi, misi, dan tujuan. Hal ini berdampak pada perencanaan keuangan perusahaan. Jika suatu perusahaan ingin menciptakan pasar atau pasar baru, maka harus melibatkan pemangku kepentingan seperti investor sebagai mitra. Kunci kesuksesan adalah rencana keuangan yang terencana dan memenuhi kebutuhan jangka panjang, termasuk arus kas, investasi, dan perencanaan strategi. Tim manajemen yang dapat harus bertanggung jawab atas visi dan misi perusahaan dan harus memiliki keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk mengelola perusahaan secara efektif. Selain itu, perusahaan harus memahami siklus hidup industri dan produk, berinvestasi di bidang-bidang utama, dan memanfaatkan pengetahuan yang diperlukan untuk memaksimalkan peluang pasar potensial. 80% bisnis baru gagal mencapai hasil yang diinginkan. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilannya mencakup tujuan strategi, tata kelola, pendanaan, rencana bisnis, tim manajemen, pelaksana, dan waktu. Yang pertama, tujuan strategis. Maksud strategis melibatkan visi dan misi yang selaras dan tujuan dan aspirasi perusahaan. Yang kedua, tata kelola. Tata kelola memastikan keputusan yang tepat, waktu, dan efektif. Sementara yang ketiga, pendanaan. Pendanaan membantu mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, perencanaan bisnis. Rencana bisnis melibatkan rencana formal yang mencakup proyek dan pengembangan proyek, faktor eksternal dan internal. Yang kelima, tim manajemen. Tim manajemen sangat penting untuk membentuk tim manajemen yang solid dan selaras dan visi dan tujuan perusahaan. Yang keenam, pelaksanaan. Eksekutif melibatkan keterampilan teknis dan kepemimpinan, motivasi, disiplin, dan fokus. Yang ketujuh, waktu. Pengaturan waktu sangat penting untuk keberhasilan implementasi bisnis baru. Pengusaha saat ini sangat antusias meluncurkan produk baru atau usaha baru yang berhasil dan membantu kelangsungan hidup bersama. Keberhasilan produk baru terdiri dari intangible dan keberhasilan faktor. Produk baru dinyatakan berhasil dalam rentang waktu 3 tahun berhasil mencapai titik impas, menunjukkan peningkatan performa penjualan, pengusaha melebar, brand awareness meninggal, dan keuntungan bertambah besar. Keberhasilan produk baru diformulasikan oleh Hendy 2001 sebagai berikut: marketing information system, capitalizing opportunity, segmentation dan targeting, positioning, delivery, product dan service differentiation, dan promotion creativity. Marketing information system merupakan studi awal ketika produk masih dalam angan-angan. Berbagai kemampuan perusahaan mengelola komponen-komponen sistem informasi pemasaran seperti data-data internal, riset pasar, dan intelijen pasar. Segmentasi yang aktif membuat perusahaan berpikir kreatif, dan pemilihan target segmen yang tepat akan menciptakan keunggulan bersaing bagi produk baru. Positioning adalah perang persepsi, dan delivery adalah loyalitas, alternatif, akses, dan delivery yang cepat dan kreatif. Produk atau service differentiation adalah nilai yang diperoleh, dan promotion creativity adalah biaya untuk produk baru. Bisnis berkelanjutan adalah perusahaan yang memiliki rencana bisnis yang baik, manajemen yang kuat, dan eksekusi yang konsisten. Tata kelola sangat penting untuk mencapai kesuksesan.
produk harus dipasarkan melalui sistem informasi, segmentasi, penargetan, positioning, dan diferensiasi yang efektif. Promosi dan distribusi yang kreatif sangat penting untuk kesuksesan. Hermawan Kertajaya menekankan pentingnya memahami potensi kesuksesan dalam usaha baru dan menggunakan grafik untuk memantau siklus hidup produk. Hal ini membantu mengidentifikasi masa pakai produk dan potensi penurunan. Jadi itulah yang sempat saya